Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas semua yang selalu setia mendengarkan kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpahan rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang tingkatkan imun di tengah-tengah COVID-19. Saudaraku yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pandemik virus corona sudah berjalan 2 tahun. Kesedihan dan kesulitan di masyarakat banyak yang terkena dampaknya. Besar kecil, kaya miskin, pengusaha, buruh, pejabat rakyat, ekonomi meradang. Mari berdoa dan berusaha supaya virus ini segera sirna. Mari kita perkuat imun dan iman agar tetap sehat dan hidup berkah. Situasi ini membuat rakyat gudang gulana, sebagian menjerit dan mengeluh. Di dunia nyata dan di dunia maya sama remehnya, juga sama tegangnya. Ada yang mengeluh lantaran kena PHK, ada yang mengeluh tak bisa bayar kontrakan dan sebagainya. Ada juga yang menjerit karena sembako sudah menipis. Dalam kondisi ini kita memanjatkan doa sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros, penyakit kulit terkelupas, penyakit janum, penyakit gila, penyakit lepra atau kusta, dan terakhir dari penyakit ganas yang mewabah. Kita bukan hanya sekedar berdoa selamat dari bebas dari wabah corona saja, tapi juga bebas dari tekanan psikis. Misalnya banyak yang jadi kehilangan penghasilan karena adanya wabah, atau banyak tuntutan karena pendapatan yang berkurang. Namun dalam wabah ini kita tetap bersabar, istiqomah dalam keimanan. Seperti ceritakan tentang penyakit yang pernah menimpa Nabi Ayub alaihissalam, penyakit jusam, yaitu penyakit kulit yang saat itu sampai membuat Nabi Ayub kurus dan diasingkan. Bahkan orang-orang di masa itu telah menyarankan Nabi Ayub agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat penyakitnya. Kenapa tidak meminta kepada Allah untuk kesembuhanmu? Maka Nabi menjawab, aku malu diberikan nikmat sehat selama 70 tahun, tapi ketika dikasih ujian 2 pekan saja aku sudah protes. Keluh kesah malulah aku sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah Nabi Ayub menerima cobaan ini terangnya mengajarkan bagaimana saat Ayub ditimpa kesulitan, Nabi Ayub justru menghitung nikmat Allah yang telah diterima begitu banyak. Nabi terus bersabar dan ridho dengan penyakitnya. Maka penting supaya umat muslim menjaga lisan dari kata-kata dan kalimat yang tidak baik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ajarkan agar dalam kesulitan Rasulullah tetap berucap Alhamdulillah, Kullillah halim, artinya segala puji bagi Allah dalam segala urusannya. Termasuk dalam situasi ditimpa musibah ini, Allah ingin melihat bagaimana kita dalam situasi ditimpa musibah ini. Allah ingin melihat sejauh mana kita, apakah kita masih dapat melihat banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita tetap optimis dan selalu berkata baik, karena kalimat positif itulah yang akan menjadi isyarat kehidupan di masa datang. Lisan yang mengeluarkan kata-kata negatif atau sumpah serapah dalam suatu situasi ini, maka bisa jadi berdampak pada kehidupan kita buruk di masa depan. Makanya lisan ini bagian dari ketakwaan, menjaga lisan agar senantiasa baik ke depannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita yang lebih baik di hari esok. Amin amin ya rabbal alamin. cukup sekian
kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.